Pemirsa, ratusan warga Lombok Tengah melakukan unjuk rasa menuntut aturan jarak bangunan ke kantor Bupati Lombok. Massa sempat berusaha memaksa masuk hingga merusak gerbang kantor Bupati. Ratusan massa dari Kecamatan Pujut, Lombok Tengah melakukan unjuk rasa ke kantor Bupati Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Massa menuntut agar pemerintah daerah segera menetapkan batas sempadan pantai 100 dari bibir pantai dan bukan 5 meter seperti yang tercantum dalam peraturan Bupati. Hal tersebut dinilai pengunjuk rasa telah merugikan masyarakat setempat. Massa yang dihalau polisi tak segan-segan merusak gerbang kantor Bupati dan memaksa masuk ke dalam sehingga terjadi bentrokan antara massa aksi dan aparat kepolisian. Menanggapi tuntutan warga, Pemda Lombok Tengah akan melakukan koordinasi dengan legislator dan badan pertanahan guna membahas dan mencari solusi terkait keinginan para warga. Eksekutif legislatif harus sejalan bersama. Itulah sebab kami mengundang besok pimpinan DPR untuk mengetahui substansi persoalan. Warga yang unjuk rasa pun berhasil dibubarkan usai ditemui Bupati dengan beberapa penjelasan termaksud memberikan keputusan usai ada koordinasi dengan pihak terkait. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran terjadi saat sebuah mobil berusaha kabur dari kejaran patroli polisi mulai dari kawasan Suramadu hingga memasuki sebuah desa di Bangkalan, Madura. Mobil akhirnya berhenti setelah menabrak sebuah pohon. Meski 2 orang di mobil tersebut berhasil lolos, namun polisi berhasil menemukan barang-barang ilegal di dalam mobil. Bak adegan film action Hollywood, mobil patroli polisi berusaha mengejar sebuah mobil minibus hitam di Bangkalan, Jawa Timur. Upaya pengejaran ini berlangsung cukup lama sehingga menghebohkan pengendara lain dan warga yang menyaksikannya. Di Jalan Raya Lumajang, mobil berpenumpang 2 orang ini sempat menyenggol pengendara lain di depannya, namun mereka terus melaju kencang. Hingga di Jalan Raya Tanah Merah, mobil berwarna hitam ini sempat terjebak dan nyaris bisa dihentikan, namun lagi-lagi mereka berhasil kabur. Upaya pelarian mobil mencurigakan ini akhirnya terhenti setelah masuk ke jalan sempit dan menabrak pohon di Desa Petra, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan. Sayangnya 2 orang di dalam mobil berhasil meloloskan diri. Bersama warga setempat, polisi kemudian memeriksa kendaraan yang ditinggalkan 2 orang penumpangnya. Dari dalam mobil, petugas menemukan sejumlah barang ilegal berupa tumpukan ribuan bungkus rokok tanpa cukai, serta seperangkat alat untuk mengkonsumsi narkoba. Semua barang bukti ini kemudian dibawa ke kantor PJR 8 Suramadu untuk diamankan. Kendaraan yang dicurigai itu belok kiri ke arah perkampungan dan akhirnya berhenti dan menabrak pohon. Setelah dilakukan pengecekan, disaksikan oleh masyarakat di dalam kendaraan tersebut ditemukan rokok tanpa cukai dan beberapa alat yang diduga untuk digunakan untuk narkoba berupa alat bom. Polisi berkoordinasi dengan pihak bea cukai terkait keberadaan ribuan bungkus rokok ilegal yang dimuat di mobil ini. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Rekaman CCTV merekam detik-detik saat satu unit mobil SUV terguling hingga menghantam kanopi ruko serta pedagang bandrek di Medan, Sumatera Utara. Diduga mobil hilang kendali setelah melaju dengan kecepatan tinggi. Detik-detik laka tunggal, mobil SUV terguling hingga menabrak kanopi ruko dan pedagang bandrek di Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Sebelumnya, mobil SUV yang melaju dengan kecepatan tinggi diduga hilang kendali dan keluar jalur. Mobil yang dikendarai oleh remaja berusia 19 tahun ini sempat terguling sebelum akhirnya menabrak kanopi ruko dan pedagang bandrek di Jalan Gagak Hitam. Meski mobil dan bangunan ruko rusak parah, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hendak menghindari sepeda motor karena kecepatan tinggi sehingga hilang kendali, terguling ke arah sebelah kanan dan mengenai warung. Jadi korban jiwa dalam hal laka lantas ini tidak ada, ya, hanya kerusakan materi. Kondisi pengemudi saat ini belum bisa diambil keterangan karena masih trauma.
Mobil SUV yang terlibat laka tunggal sudah diamankan ke Mako Unit Lantas Polsek Sunggal. Sementara pengendara mobil yang mengalami syok masih dirawat di rumah sakit. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Seorang mahasiswi cantik di Gorontalo harus mendekam di penjara usai ditetapkan sebagai tersangka kasus penggelapan 11 unit laptop. Ironisnya, perbuatan itu dilakukan untuk membiayai pacarnya yang gemar judi online. NNP, mahasiswi salah satu universitas di kota Gorontalo ini hanya bisa pasrah saat diboyong petugas Polresta Gorontalo Kota usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penggelapan 11 unit laptop. Kasus ini terungkap dari laporan seorang teman kuliah tersangka di mana tersangka meminjam laptop korban dengan alasan ingin mengerjakan tugas. Namun setelah berbulan-bulan tidak kunjung dikembalikan. Setelah dilakukan penyelidikan lebih jauh, ternyata korban tidak hanya satu orang, melainkan ada 11 laptop yang digadaikan oleh tersangka di 3 tempat berbeda. Yang mana motifnya ini adalah mereka meminjam, tersangka ini meminjam kepada, dan rata-rata ini adalah temannya, teman kuliahnya, dengan alasan bahwa laptop ini digunakan untuk mengerjakan tugas kuliahnya yang belum selesai. Namun ternyata laptop ini dia gadaikan. Sementara itu dalam pengakuan pelaku, dirinya nekat melakukan tindak pidana tersebut lantaran memenuhi dan membiayai gaya hidup sang pacar yang gemar bermain judi online. Kalau tiap hari setiap berjalan saya yang kasih uang. Berapa itu? 200.000 sampai 300.000 itu setiap hari. Dalam 1 bulan berapa kali ketemu? Tiap hari. Tiap hari. Kalau tidak kasih uang, berapa ancam atau? Tidak, awalnya tidak, cuman pas putus itu dia ada itu ancaman. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka diancam dengan pasal 372 Junto 64 KUHP dengan hukuman paling lama 4 tahun penjara. Dari Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, iNews melaporkan. Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya membongkar peredaran narkoba jenis sabu yang disembunyikan dalam boneka anak. Dari pengungkapan ini sedikitnya 6 kg sabu dalam boneka anak berhasil diamankan dari para pelaku. Ditres Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menangkap seorang pria yang diduga kurir narkoba berinisial TF. Penangkapan TF dilakukan di Cipayung, Jakarta Timur, usai dibuntuti sejak dari kawasan Cawang, Jakarta Timur. Petugas menemukan 12 paket sabu seberat 6 kg yang disembunyikan di dalam 8 boneka. Saat ini pelaku berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Penyidik juga masih mengejar satu pelaku lain berinisial KR alias Ucok yang berperan sebagai pemberi perintah kepada TF. Pelaku TF terancam hukuman minimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sidang peninjauan kembali. Tim kuasa hukum meminta nama baik Saka Tatal dipulihkan dengan memberikan bukti baru saat sidang. Sidang peninjauan kembali mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal digelar hari ini di Pengadilan Negeri Cirebon. Dalam sidang ini, Saka Tatal memohon agar nama baiknya dipulihkan. Kuasa hukum juga memohon agar putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Bandung, dan PN Cirebon dibatalkan seluruhnya. Dalam dalilnya, pihak Saka Tatal mengatakan kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak ada hubungannya dengan Saka Tatal. Pihak Saka Tatal juga menyampaikan temuan bukti baru atau novum dalam persidangan. Sejumlah novum tersebut diantaranya foto Eki dan hasil otopsi yang menunjukkan tidak ada hubungannya dengan Saka Tatal. Keterangan polisi pada huruf A menerangkan Muhammad Rizky Rudiana, Vina korban kecelakaan lalu lintas tunggal. Terdapat kesesuaian antara kerusakan motor di sebelah kanan dan luka-luka anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina di sebelah kanan, serta kesimpulan ahli dari Andri Nur Rahman, Dr. Andri Nur Rahman, yang menyatakan
Korban yang mengalami laka lantas di jalan aspal mulus maka akan mengalami trauma tumpul. Bahwa keterangan di atas diperkuat dengan fakta tidak adanya bukti CCTV. Pesan elektronik tidak ada kaitan darah korban di badan dan pakaian pelaku lainnya. Tidak ada bukti darah korban di alat-alat kekerasan. Tidak ada bukti korban pakaian dan atau badan korban kotor tanah yang menempel di rumput. Tidak ada bukti sidik jari pelaku di kendaraan Muhammad Rizky Rusdiana. Darah hanya terlihat banyak di TKP flyover Talun, tempat kedua korban ditemukan, rujuk halaman dan putusan perkara. Tidak ada bukti yang ditemukan pada TKP utama di lahan kosong belakang showroom. Tidak ada darah korban. 1. Tidak ada jejak ban motor. Kesimpulan kematian Muhammad Rizky Rudiana dan Vina dikarenakan kecelakaan lalu lintas tunggal. 2. Tambahan penjelasan Novum 6 Liga Akbar. Novum ini diketahui oleh saudara Selis pada bulan Juni 2024. Sementara itu dalam kesimpulan permohonan yang dibacakan kuasa hukum Saka Tatal disebutkan bahwa nama Saka Tatal harus direhabilitasi. Selain itu sejumlah saksi juga diminta agar dihadirkan di persidangan, di antaranya Susno Duaji dan Ogro Eseno. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan A-News melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden ke-9 Hamzahas meninggal dunia di usia ke-84. Prosesi upacara pemakaman dilakukan secara militer di Yayasan Al-Ikhlas Cisarua, Bogor, Jawa Barat, dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Jenazah Hamzahas dimakamkan tepat di sebelah makam sang istri tercinta, Asmania. Prosesi upacara pemakaman jenazah Wakil Presiden ke-9 RI, Hamzahas, dilakukan secara militer di Yayasan Al-Ikhlas Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada Rabu sore. Upacara militer pemakaman Hamzahas dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Jenazah Hamzahas dimakamkan tepat di sebelah makam sang istri tercinta, Asmania. Sebelumnya, Hamzahas, Wapres ke-9 yang pernah mendampingi Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri pada periode 2001 sampai 2004 ini dinyatakan wafat pada Rabu pagi sekitar pukul 9.30 WIB di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada usia 84 tahun. Sebelum dimakamkan, jenazah Hamzahas sempat dibawa ke rumah duka di daerah Matraman, Jakarta Timur untuk dimandikan dan disolatkan. Sejumlah pejabat dan tokoh publik pun mengungkapkan bela sungkawa, seperti Presiden Joko Widodo yang hadir pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat di rumah duka. Presiden Joko Widodo datang bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono. Atas nama pemerintah, atas nama bangsa dan rakyat, kami ikut berduka cita yang mendalam. Beliau adalah seorang negarawan yang telah mengabdi untuk bangsa dan negara, baik sebagai Wakil Presiden tahun 2021-2024 maupun pengabdian yang lain yang saya kira kita tahu sangat-sangat banyak. Dari Bogor dan Jakarta, Tim Liputan A-News melaporkan. Hamzahas, politikus dan aktivis Islam pernah menjabat sebagai Wakil Presiden RI ke-9, mendampingi Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri pada periode 2001 hingga 2004. Selain itu, Hamzahas pernah menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan pada periode 1998 hingga 2007. Sebelumnya, Wakil Presiden RI ke-9 ini pernah berkiprah sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selama 7 periode dari tahun 1971 hingga 1999. Pemirsa, seekor
Seekor siamang Sumatera jantan diserahkan pemiliknya warga Geden, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Yogyakarta. Siamang bernama Rio ini sempat memberontak ketika hendak dimasukkan ke dalam kandang pemindahan. Seekor siamang Sumatera jantan yang telah dipelihara oleh warga Pedukuhan Geden, Kelurahan Sidorejo, Kabupaten Kulon Progo, akhirnya diserahkan kepada pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta. Siamang bernama Rio yang berusia 5 tahun ini dibeli oleh Haribantri Prasetyo pada tahun 2019 lalu secara daring dari Provinsi Jambi dengan harga Rp2.500.000 saat masih berusia 2 bulan. Sempat diperjualbelikan namun akhirnya kembali dipelihara oleh pemilik awalnya. Rio sempat berontak ketika hendak dimasukkan ke dalam kandang pemindahan, namun setelah dijinakkan akhirnya bisa dimasukkan ke dalam kandang. Pemilik siamang mengatakan sadar dan mengetahui bahwa siamang adalah hewan yang dilindungi oleh undang-undang. Dengan kesadaran penuh ikhlas diserahkan ke BKSDA Yogyakarta. Sangat sadar dan tahu kalau siamang adalah hewan yang dilindungi undang-undang, makanya dengan kesadaran penuh, dengan ikhlas hari ini saya serahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta yang untuk tindak lanjutnya nanti satwa ini akan kami titipkan di Lembaga Konservasi Gembirologo Zoo. Nah, nanti di sana dirawat. Nanti kalau sudah timbul sifat peliharanya itu nanti akan kita kembalikan ke habitatnya. Siamang yang termasuk dalam kategori kera ini penyebarannya berada di Pulau Kalimantan dan Sumatera dengan jumlah yang terus berkurang hingga masuk dalam status hampir punah. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Ya, ribuan perempuan menghadiri Hari Kebaya Nasional di Istora Senayan, Jakarta. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo turut hadir dalam perayaan Hari Kebaya Nasional yang diselenggarakan oleh Kongres Wanita Indonesia KOWANI. Lebih dari 9.000 perempuan mengenakan berbagai jenis kebaya Nusantara menghadiri Hari Kebaya Nasional yang diperingati pada 24 Juli 2024. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo turut hadir dalam perayaan Hari Kebaya Nasional yang diselenggarakan oleh Kongres Wanita Indonesia KOWANI. Presiden Jokowi mengenakan batik coklat, sedangkan Ibu Negara tampil anggun dengan mengenakan kebaya biru lengkap dengan kain batik dan rias sanggul. Hari Kebaya Nasional tahun ini merupakan yang pertama usai ditetapkan dalam keputusan Presiden nomor 19 tahun 2023 tentang Hari Kebaya Nasional. Peringatan Hari Kebaya Nasional 2024 dimeriahkan dengan peragaan busana kebaya yang dikenakan tokoh-tokoh perempuan tanah air. Ketua Umum KOWANI Gio Rubianto Wiyogo berharap kebaya bisa mengangkat semangat perempuan Indonesia melalui budaya busana. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Ibu Negara, dan kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, baik itu panitia penyelenggara Kongres Wanita Indonesia, komunitas pencinta kebaya, para penasehat Hari Kebaya Nasional, dan seluruh peserta yang hadir di sini. Kita saling support, kita saling mendukung untuk menjadi perempuan yang lebih hebat lagi. Perempuan Indonesia berkebaya, berdaya, berkarya, berbudaya menuju Indonesia maju. Perayaan Hari Kebaya juga menampilkan 5 penyanyi perempuan, yakni Andin, Yuni Sarah, Nina Taman, Iga Mawarni, dan Rika Ruslan. Tampil bernyanyi dan kompak mengenakan kebaya kutu bercorak bunga warna-warni. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko memastikan pelaksanaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Negara Nusantara masih sesuai rencana. Presiden akan meninjau langsung kesiapan upacara kemerdekaan RI di IKN.
Pelaksanaan upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Negara Nusantara masih sesuai rencana. Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo akan meninjau langsung infrastruktur penunjang IKN dan akan mulai berkantor di Ibu Kota Baru Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Ya, Presiden sudah menyampaikan, sepanjang seluruh infrastrukturnya sudah oke, beliau akan berkantor di sana. Itu kita tunggu ya. Dan Pak Bas sudah memberikan sinyal. Ya, masalah jadwal IKN tetap nggak ada yang bergeser ya. Upacara 17 Agustus akan dijalankan di IKN. Nanti Pak Presiden Jokowi akan didampingi oleh Bapak Presiden terpilih. Berikutnya di Istana Negara sini nanti akan dipimpin oleh Wapres dan Wapres terpilih. Seluruh infrastruktur di IKN dinilai telah siap untuk ditempati sebagai kantor Presiden Jokowi. Tim Liputan A-News melaporkan. Kemeriahan Gaikindo Indonesia International Auto Show GIAS 2024 masih terasa. Pengunjung terus berdatangan dalam event ini. Tidak hanya melihat aneka otomotif, para pengunjung memanfaatkan GIAS untuk healing atau melepas penat. Ya pemirsa, kemeriahan GIAS 2024 masih terus terasa hingga pada hari ini. Kami mantau di ICE BSD City Tangerang, Banten, ini banyaknya warga maupun banyaknya pengunjung yang datang untuk bisa melihat atau langsung merasakan bagaimana duduk di mobil-mobil impian mereka yang memang ini terus ada dan dipajang dari pihak GIAS 2024. Dan pemirsa, saya akan coba bertanya kepada salah satu pengunjung yang memang dari tadi kami memantau ini berada di salah satu brand yang ada di kawasan GIAS 2024. Mas, kalau melihat event GIAS 2024 ini bagaimana tanggapannya, Mas? GIAS 2024 oke banget ya. Display mobil-mobilnya kebanyakan elektrik, tapi juga nggak kalah juga mobil-mobil konsepnya luar biasa. Ya pengetahuan lah buat orang awam seperti saya. Kalau tadi bisa dilihat ini kan begitu banyak ya, dan juga salah satunya mobil listrik nih. Bagaimana tanggapannya dengan semakin disemarakannya mobil listrik ini, Mas? Ya, sepanjang ke depan akan banyak power station, rasanya sih kami akan happy lah ya untuk punya mobil listrik. Untuk mobil kedua atau ketiga kali ya. Tapi kalau untuk mobil pertama mungkin masih mikir-mikir ya, di mana itu power stationnya. Ada di titik-titik yang satu sering kita datengin buat perjalanan ngantor atau usaha, ya kedua buat keluar kota gitu ya. Paling itu kali ya pertimbangannya ya. Yes, oke. Thank you. Yes. Ya pemirsa, memang begitulah salah satu kemeriahan yang dirasakan salah satu pengunjung, dan memang kami memantau ini antusias dari warga atau pengunjung begitu tinggi, dan masih ada waktu bagi Anda yang akan berkunjung atau datang ke GIAS karena masih akan terus berlangsung hingga tanggal 28 Juli 2024 mendatang. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Ilham Zarkasih, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 tim papan atas di Liga Futsal Profesional mampu mengandaskan lawan-lawannya dengan skor telak. Kemenangan ini terus menjaga harapan para tim papan atas ini untuk merebut posisi juara jelang berakhirnya kompetisi di awal Agustus 2024 mendatang. Pertandingan pertama Liga Futsal Profesional 2024 di Gor Nambo, Kota Tangerang, Banten mempertemukan tim peringkat 5 Cosmo JNE melawan tim papan bawah Kinantang FC. Sepanjang laga Cosmo JNE mampu menguasai pertandingan yang dengan mudah mengalahkan Kinantang FC dengan skor 1-6. Pada laga kedua, giliran tim peringkat kedua Kancil WHW yang membekuk lawannya Halus FC dengan skor 4-1. Dengan 3 poin ini, Kancil WHW terus menempel ketat pemuncak klasemen Bintang Timur Surabaya. Di pertandingan ketiga, tim peringkat keempat Unggul FC membabat habis tim juru kunci Giga FC. Tanpa ampun, Unggul FC menghujam jala lawan sebanyak 6 kali tanpa balas. Di pertandingan pamungkas, Bintang Timur Surabaya alias BTS FC kembali tampil perkasa melibas lawannya Sadakata FC dengan skor cukup telak 0-3.
Dengan kemenangan ini sekaligus menjaga harapan BTS FC untuk menjuarai Liga Futsal Profesional 2024. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Ya, bagi Anda yang gemar berwisata di alam bebas, Pantai Hujung Langgar di pesisir barat Lampung 1 ini bisa menjadi pilihan. Pantai yang jarang diketahui, banyak orang ini menyuguhkan pemandangan hamparan luas Samudra Hindia dan bisa dinikmati secara gratis. Akhir bulan tapi mau healing. Ke Pantai Hujung Langgar aja yuk, biar gratis. Di pantai yang terletak di Pekon Batu Raja, kita bisa memanjakan mata dengan hamparan pantai berpasir cantik dengan latar belakang batu karang nan indah. Jika membawa kamera drone, pemirsa juga bisa memanfaatkan tebing di sisi pantai untuk bersuah foto. Pemandangan tebing, deburan ombak, serta hijaunya hutan di perbukitan dijamin menambah eksotik layar foto. Namun jika malas memanjat, pengunjung bisa memanfaatkan hamparan pasir pantai untuk sekedar berjalan santai sambil menikmati semilirnya angin laut. Bagus, pemandangannya indah, terus pokoknya warganya juga kayak ramah-ramah. Walaupun di sini kan ada tempat yang mau bisa dikunjungi, tapi butuh effort lah, tapi benar-benar terbayar tuntas kan. Untuk mencapai ke lokasi ini dibutuhkan waktu 7 jam perjalanan dengan jarak tempuh 200 km menggunakan kendaraan bermotor dari pusat kota Bandar Lampung. Namun jika ditempuh dari kota Grung, hanya memakan waktu sekitar 30 menit perjalanan. Dan asiknya, jam buka Pantai Batu Kebayan adalah 24 jam. Jadi pengunjung bebas datang kapan saja untuk liburan. Di sini kita wisatawan bisa menikmati view pantai yang indah. Juga di wisata kita ini bisa menikmati spot memancing. Dan setiap pengunjung di sini bisa bermalam menggunakan tenda karena di sini belum ada homestay untuk penginapan. Bagaimana pemirsa? Tertarik untuk mengunjungi Pantai Hujung Langgar? Persiapkan dengan matang segala keperluan Anda dan selamat berwisata. Dari pesisir barat Lampung, Endiko Ngantung, iNews melaporkan.